Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis dalam acara menyambut pagi. Wow, hari ini tuh pagi hari yang cerah ya, tidak mendung. Nah guys, ini tuh hari ketiga Fortasi. Jadi kayak wow, ada adik-adik baru yang sangat amat kiowo ya, lucu sekali. Kalau ingat-ingat Fortasi ya, aku tuh jadi ingat dulu waktu aku awal-awal Fortasi. Kayak, wih seru banget, kayak bener-bener kakak IPM-nya itu bener-bener seseru itu dan baik banget. Dan pokoknya seru pol gitu loh. Dulu ya, waktu aku pertama kali masuk Mugaru tuh rasanya tuh kayak, oh ini tah sekolah yang wow, yang sangat luas, terus yang bagus banget pastinya. Terus kelasnya itu juga adem, terus bersih gitu. Terus ya waktu pertama kali aku ikut pembukaan Fortasi itu kan ngelepasin burung kan. Dan itu tuh bener-bener seseru itu. Burungnya itu ada satu yang gak terbang, jadi dia tuh mungkin gak bisa terbang ya. Jadinya tuh dibantu sama Pak siapa ya? Aduh aku kok lupa guys. Waduh parah ya, parah ini aku Zaira tuh parah banget kok lupa gitu. Pokoknya dibantu untuk terbang, terus akhirnya tuh mereka bisa terbang semuanya. Terus pokoknya suasana pagi waktu aku Fortasi awal itu bener-bener seceria itu. Terus aku langsung ngajak kenalan gitu kan, walaupun sokap gitu tapi nggak apa-apa, yang penting dapet temen kan. Oke, ini kayaknya aku ngomong-ngomong sendiri ini gimana ya? Kayaknya ini kan ada Pak Nur nih, jadi kita panggil Pak Nur ya. Pak Nur. Oh, Pak, sini Pak. Wah. Halo Pak Nur, bagaimana Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Zaira. Hari ini hari yang cerah ya. Kamu kelihatannya tambah cantik Zaira. Wah masa sih Pak? Masya Allah, terima kasih loh Pak. Ini Pak Nur nih sepertinya, wah ini saya agak salfok sama sepatunya ya Pak ya. Wih, ini sangat kinclong ya Pak. Ini diapain Pak? Kok bisa sampai kinclong banget itu gimana Pak? Iya, jadi sepatunya Pak Nur ini beli di koperasinya Angkatan Laut Zaira. Dan ini harganya 300.000 ya, karena ini sepatu yang bagus ya. Ini nggak perlu disemir ya, cuma dilap pakai air itu bisa bersih. Dan ini sepatunya perwira menengah atas, perwira menengah dan perwira tinggi Angkatan Laut itu Zee. Kamu salah fokus ya. Ya kalau sepatumu nggak ada apa-apanya dibandingkan sepatunya Pak Nur itu ya. Iya Pak, iya. Oke. Kalah banget gitu Pak sepatu saya. Iya, sepatumu sudah jelek, bau lagi. Iya ya Pak. Terus Pak Nur ini setiap hari itu pakaiannya sangat rapih ya Pak ya, dan tidak kusut. Ini berarti disetrika tiap hari Pak? Iya, sudah ada tukang nyetrikanya. Oh tukang nyetrika, laundry gitu Pak? Bukan. Terus Pak? Yang di rumah. Oh istrinya Pak Nur ya. Wow, jadi Pak Nur tuh sangat suka dengan kerapian ya Pak ya? Iya betul. Karena kalau kita rapi Zeh, ini orang memandangnya pun juga enak gitu ya. Apalagi kalau kita mau presentasi. Jadi presentasi Zeh, kalau penampilan kita bagus, 50% tugas presentasi itu sudah selesai. Yang 50% itu tinggal kita ngomong dan menyampaikan informasi itu. Kamu juga kelihatannya juga wah, luar biasa Zeh. Ini apanya rokmu? Ini rok ya namanya ya? Iya, roknya ini juga licin. Ini sepatunya juga ini kerudungnya juga licin. Gimana? Kamu apakah di rumah sudah bisa menyetrika sendiri? Bisa dong Pak. Jadi saya tuh kalau nyetrika itu nyetrika kerudung, seragam gini. Tapi kalau rok ini tuh masih dibantu bunda Pak. Soalnya tuh kan ada lipetan-lipetannya kayak gini. Jadi itu lumayan susah gitu. Iya Pak, ini kan ada lipetannya kayak gini. Kecuali kalau rok yang biru itu, yang biru dongker itu nggak perlu disetrika. Soalnya kan itu nggak lecek gitu. Iya. Dan ini ngomong-ngomong Zeh, ngomong-ngomong tentang teman-teman kita yang seragamnya baru ya. Nah ini kan baru ini kan, baru-baru ceria, cerah begitu kan. Dilihatnya itu juga adem gitu kan. Nah ini menurutmu gimana Zeh? Seragam baru siswa-siswa SMP Muhammadiyah 3 menurutmu gimana? Kan ini kan seragamnya ini setiap hari ganti kan Pak. Ya. Jadi bagus Pak, seragamnya itu bagus, warnanya itu juga bagus. Ini batik IPM ya kalau nggak salah. Iya, IPM. Iya, ini ada tulisannya IPM. Wah, sangat rapih ya Pak ya. Warna seragamnya tuh bagus-bagus loh Pak. Terus
cocok gitu, masuk gitu. Kan ada kan sekolah yang kayak seragamnya sama kerudung atau roknya tuh nggak masuk warnanya, tapi Mugaru tuh masuk warnanya, jadi bagus. Matching. Iya, matching. Oke, dan ini Zai, ini mengulang-ulang lagi ya. Barangkali kamu nanti jawabannya berbeda ya. Kemarin kan udah Pak Anu udah tanya ke kamu, jawabannya seperti itu. Apakah hari ini beda atau enggak? Ini saya tanya lagi, Pak Anu tanya lagi ya. Nah, kenapa kamu dulu memilih Mugaru, Zai? Ini Pak Nur sudah nanya berapa kali ya Pak ya sama 8 saya? Oh 8, Pak Nur hitung ya Pak? Dihitung. Oh ya, jadi alasanku milih Mugaru tuh karena presenternya. Jadi kan awal-awal aku tahu Mugaru itu karena presenternya, ngeliat di Instagram terus ketemu kan sama presenter Mugaru, terus dicari. Kan awalnya kan emang saya tuh mau masuk SMP swasta, tapi bingung nyari yang deket rumah, nggak ada. Akhirnya ketemu sama Mugaru kan, karena lihat presenternya itu tadi, terus saya tertarik masuk ke Mugaru. Kamu melihat video-videonya presenter Mugaru itu dulu kamu seperti apa sih? Kamu merasa ini kok anak kok seperti ini atau gimana? Coba. Kan pertama kali saya ngeliat videonya itu kan videonya Kak Mada. Nah itu tuh saya langsung suka banget sama Kak Mada, suka sama presenter Mugaru juga. Karena kan suara Kak Mada itu bener-bener enak banget kan Pak, kalau didengar tuh bener-bener selembut itu dan pokoknya bikin nyaman gitu suaranya. Terus habis gitu kan di Instagramnya Mugaru tuh kan banyak banget kan kontennya, apalagi di YouTube-nya itu juga banyak banget, ada podcast, ada apa ya, MC, terus itu pokoknya banyak banget. Dan pokoknya saya tuh waktu pertama kali ngelihat Kak Mada itu kalau nggak salah itu lihat video Kak Mada yang waktu apa ya, saya tuh agak sedikit lupa gitu, kalau nggak salah itu lagi di perpustakaan pokoknya. Gitu. Yang waktu iklan apa Pak? Sarden gitu. Jadi kayak suara Kak Mada tuh beneran enak banget gitu. Terus kata-katanya Kak Mada, cara penyampaiannya tuh juga asik gitu loh Pak. Jadi saya tuh langsung tertarik. Oke, dan kamu tertarik, terus kamu mungkin penasaran sih, ini gimana sih belajarnya presenter Mugaru ini, gitu kan ya? Pasti tertarik. Nah, setelah kamu masuk di Ekskul Presenter, ini apa yang kamu rasakan dan apa yang pengen kamu sampaikan kepada Mugaru Lovers semuanya? Jadi teman-teman, di Presenter Mugaru tuh benar-benar seseru itu. Kita tuh diajarin banyak hal yang pasti berhubungan dengan public speaking lah ya. Kayak jadi penyiar radio, pembaca berita, reporter, podcast, pokoknya tuh banyak banget. Nah, terus di Presenter Mugaru tuh juga sering diajak keluar kan Pak, entah itu untuk presentasi, entah itu untuk jalan-jalan, pokoknya tuh sering banget diajak keluar, jadi refreshing lah untuk kita gitu. Terus ya buat Mugaru Lovers semua yang pengen belajar public speaking, yang didampingi oleh Pak Nur, pembimbingnya tuh Pak Nur yang sangat amat sabar menghadapi kita yang nggak paham-paham gitu ya, mesti selalu dijelasin ulang, itu harus banget masuk ke Presenter Mugaru karena benar-benar selengkap itu. Dan Pak Nur tuh bisa semuanya guys, nggak cuma baca berita doang, podcast, radio, announcer, itu nggak cuma 3 tok, semuanya tuh Pak Nur tuh bisa, bahkan jadi guru bahasa Jawa tuh juga bisa guys. Sebenarnya yang tidak bisa itu cuma satu sih, sabar. Pak Nur kan kalau ngajari kan das gitu kan, gitu aja nggak bisa. Oh iya gitu ya. Oh iya, mungkin kamu beda ini Jay. Jadi apa yang kamu terima itu kamu saring dulu. Oh seperti ini tuh mungkin Pak Nur ini menginginkan yang terbaik kan begitu kan. Ada juga yang ditelan mentah-mentah ketika Pak Nur bilang ngono gak iso, itu sudah langsung baper, sudah langsung besok nggak ikut lagi gitu kan. Oke, jadi seseru itu saya. Oke, dan ini kita akan wawancara ini Zay. Kamu harus mewawancarai dari Pak Kepala Sekolah dulu. Ya Pak Kepala Sekolah dulu, kok rapi, kok gini, siapa yang menceritakan terus bagaimana perasaannya? Siap, oke. Ini berarti ini saya panggil Pak Kepala Sekolah. Baik, ini aku bakalan ngewawancarain Bapak Kepala Sekolah ya teman-teman. Aduh deg-degan ya, oke. Oke, Pak Agus, saya mau wawancara dong, Pak. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bagaimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Oh, sehat. Semangat dong, Pak ya pasti ya. Semangat. Karena kan melihat peserta didik baru ini juga pada semangat-semangat. Jadi Pak Agus tambah semangat kan, Pak? Iya, semangat sekali. Oh, semangat sekali. Wah, ini terlihat Pak Agus ini juga rapih ya, guys ya. Ini siapa Pak yang nyetrika ini, Pak?
Ya, rapi banget ya. Rapi banget, Pak. Alhamdulillah ya. Yang nyetrika alhamdulillah ada yang bantu di rumah seperti Ustaz Nuryanto tadi. Istrinya Pak Agus. Iya. Oh iya. Wah, sangat rapi sekali ya Pak ya. Celananya juga sangat licin sekali dan iya. bajunya ini sangat bagus sekali Pak. Wah. Makanya kan enggak ada semutnya karena semut pasti meleset semua di sini ya. Iya betul. Wah, Pak Agus tadi sudah sarapan apa belum Pak? Soalnya waktu saya ngeliat wajahnya Pak Agus tuh sangat bersinar dan sangat semangat sekali gitu Pak. Iya, kalau sarapan belum ya. Tapi bawa bekal ya, insya Allah nanti ya, sarapan di sekolah. Spesial. Iya, selalu spesial. Apapun dari rumah itu spesial, anak-anak sekalian. Jadi bagi anak-anak yang bawa bekal dari rumah dimasak oleh bundanya, ya itu spesial sekali karena masakannya ada bumbu cintanya. Iya. Oke, wow. Ini beneran saya salfok banget Pak sama seragamnya, dan seragamnya tuh pasti bagus ya Pak ya, karena kan seragamnya Mugaru kan Pak. Wah, ini sangat licin sekali ya Pak. Wah, sangat rapi. Jadi Pak Agus suka dengan kerapian? Tentu ya. Di dalam agama kita itu kan ada istilah innallaha jamil wa yuhibbul jamal ya. Allah itu indah, senang kepada yang indah-indah. Jadi Allah itu senang pada orang yang suka rapi, suka bersih ya, karena itu sifatnya Allah ya, Tuhan kita. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Siap Pak. Oke, wow. Ternyata ya teman-teman, seluruh warga Mugaru itu seragamnya itu pada licin-licin semua ya. Sangat rapi-rapi karena Mugaru tuh juga menetapkan ketertiban itu, seragam itu harus rapi dan nggak boleh lecek ya Pak. Oke, dan di Mugaru ini kan juga ada budaya-budaya yang tidak dimiliki sekolah yang lain, Zai. Kita ini sebenarnya siaran pagi seperti ini ya, ini kan untuk pamer, Zai. Bener nggak sih, Zai? Iya betul Pak. Untuk pamer, karena apa? Sekolah yang lain nggak ada seperti ini. Di seluruh dunia cuma satu, hanya di Mugaru. Mungkin di mana ya? Di dunia dan di akhirat. Mungkin cuma satu-satunya di Mugaru yang ada seperti ininya. Dan mungkin besok kita pakai 2 kamera, Zai. Jadi itu biar kelihatan gitu kan. Ini kan kita pakai kamera yang mahal kan. Oke. Dan gini, Zai, kamu tuh sebenarnya bangga nggak sih jadi siswi SMP Mugaru? Jelas bangga dong Pak, karena kan SMP Mugaru sendiri itu kan sekolahnya tuh emang bener-bener sangat amat wow sekali kan Pak. Udah lapangannya itu luas, terus kantinnya itu banyak banget, jajanannya tuh harganya murah-murah. Ya pastinya saya tuh sangat amat bangga menjadi siswinya SMP Mugaru. Dan ketika videomu, Zai, ini beberapa kali Pak Nur sudah tanya ya, videomu ketika diupload ya, teman-temanmu melihat, ya mungkin teman-temanmu yang masuk ke negeri gitu kan, bangga gitu kan, waduh rek aku ke negeri rek gitu. Ketika melihat videomu itu ya, yang kemarin, apalagi yang kemarin, yang terakhir itu kan, mana rek videomu yang sekolah negeri gitu kan, mana karyamu, ketika dilihat mereka bilang apa, Zai? Saya nggak tahu ya Pak, soalnya kan mereka tuh kalau ngeliat video saya tuh nggak pernah bilang gitu Pak. Kalau bilangnya tuh pas ketemu doang. Gimana? Waktu ketemu tuh pernah, Zai, kamu loh waktu di sekolah kok mesti kayak, kan kamu kan saya kan sering cerita kan Pak, kalau sekolah saya tuh gimana ke teman-teman SD saya gitu. Kamu loh kok waktu aku dengar kalau kamu tuh kok sering banget saya diajak keluar di storymu loh, kok sering banget makan-makan waktu jam pelajaran pakai seragam gitu. Terus kan saya ceritakan Pak, loh aku tuh loh diajak presentasi ke SD buat promosiin sekolahku gitu. Oh lah gitu, tak enak ya sekolah di sana gitu. Jadi mereka tuh kayak ada rasa irinya gitu loh Pak, nggak bisa sekolah di Mugaru. Oke. Dan itu tentunya sudah terlambat ya. Kenapa dulu nggak milih Mugaru? Karena kalau mau masuk ke Mugaru nggak asat-set, nggak wet itu kan biasanya kan penyesalan datangnya di akhir itu kan. Biasanya cuma nangis, kenapa sih rek kok nggak masuk di Mugaru? Temanku yang di Mugaru sudah seperti ini, sudah bisa jadi artis, sudah bisa jadi macam-macam. Saya kok belum apa-apa. Ini kan biasanya penyesalannya itu kan di belakang gitu kan. Nah, pesan-pesanmu sih, pesan-pesanmu bagi teman-temanmu yang tidak masuk di Mugaru. Wah, berat kan ini kan? Ini tugasnya berat ini kan, memberi pesan kepada teman-temanmu yang tidak masuk ke Mugaru. Waduh, apa ya Pak ya kira-kira pesannya? Ini saya juga bingung sendiri sih Pak. Pokoknya tuh
tetap berusaha untuk menghasilkan sebuah karya yang karyanya itu bisa diingat oleh semua orang gitu. Dan pastinya itu juga bisa bermanfaat untuk semua orang. Udah, kayaknya gitu aja. Oke, itu jadi pesanmu itu mendalam loh Zay ya. Teruslah berkarya. Nah kalau di Mugaru ini kan berkarya kan enak Zay. Kita siaran seperti ini nanti masuk YouTube gitu kan. Ada teman-teman yang nari terus kemudian divideokan nanti masuk YouTube. Apa-apa melebu YouTube, apa-apa melebu YouTube. Enak kalau di Mugaru berkarya. Tapi kalau sekolah yang lain gimana gitu loh. Coba misalnya ada keinginan dari temanmu itu untuk seperti kamu Zay. Tapi sekolahnya nggak mendukung Zay. Nah ini apa yang akan kamu sampaikan? Kalau gitu berjuang sendiri Pak. Kan pasti kan kalau misalkan ya pengen gitu Pak punya channel YouTube, habis gitu isi videonya tuh banyak, subscribernya tuh banyak, itu tuh ngevlog sendiri pakai HP sendiri gitu kan. Halo guys, aku lagi sekolah gini kayak gitu. Kayak Abel kan juga gitu kan Pak. Jadi dia tuh bikin ngevlog terus diupload ke YouTube-nya dan pasti isi vlognya tuh hal-hal yang positif. Tapi ketika Pak Nur melihat Abel ngevlog itu Zay, sebenarnya Pak Nur itu merasa bersalah itu. Apakah Pak Nur ini kurang memfasilitasi atau bagaimana gitu loh? Dia kan sedang masak gitu kan, terus nggak tahu masak apa gitu kan. Terus kemudian dia bangun tidur gitu kan, pakai make up, kayak wong gimana ya? Kayak sedih gitu maksudnya. Itu Pak Nur itu merasa bersalah. Apa ini ya di presenter ini kurang mewadai atau gimana? Menurutmu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri sih Pak, di presenter Mugaru ini sudah sangat amat cukup ya, fasilitasnya itu sangat amat mendukung siswanya untuk berkarya gitu. Seperti ini kan ada kamera, ada studio, ada lighting, ada meja berita, itu tuh sudah sangat amat mewadahi gitu loh Pak untuk skill public speaking siswanya. Cuma mungkin Abel ini kan di rumah mungkin lagi gabut gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan, tiba-tiba terbersit pikiran untuk ngevlog pas masak gitu kan, sampai akhirnya dia masak di dapurnya sendiri. Ya bukan berarti kurang mewadai gitu, bukan berarti tidak kurang mewadai. Ya apa sih saya ngomong gitu. Bukan berarti presenter Mugaru tidak memadai gitu loh ya. Tapi mungkin ini ketika di rumah terus ya apa mau manggil Pak Nur untuk ke rumahnya Abel kan begitu. Oke Zeh, dan ini kamu kan belum wawancara sama yang punya seragam baru ya ini ya. Kita tunggu Zeh, kita tunggu ada yang pakai seragam baru kita wawancari rasanya ya opo. Apakah seragamnya ini panas, adem, anget atau gimana gitu ya. Kalau ini seragammu ini kan masih seragam yang lama kan? Ya, kerasanya gimana? Adem, anget, atau dingin? Ini alhamdulillah seragam saya yang lama ini bahannya tuh adem ya Pak ya. Terus kalau misalkan di tempat ber-AC kan kelas saya kan dingin banget kan Pak. Jadi itu bisa jadi anget gitu loh Pak. Jadi bisa adem, bisa anget juga. Jadi pokoknya bikin nyaman gitu loh Pak. Pak Nur baru tahu ini baju iso serbaguna. Kalau di tempat adem jadi anget, kalau di tempat anget jadi adem. Nah ini bajunya Mugaru. Kalau sekolah yang lain nggak ada lah seperti itu, pasti nggak ada. Ini sama juga seperti bajunya Pak Nur ini Jeh. Iya, ini kalau di tempat panas ini bisa jadi adem, tapi kalau di tempat adem bisa jadi anget. Sama sebenarnya, bahannya kan sama seperti itu. Dan kayaknya ini bestimu ini sudah melihat kamu dari tadi Jeh. Ataya itu ya? Ataya lagi ngobrol Pak sama Azra. Oh ya, Ataya sama Azra lagi ngobrol. Nah, itu dari tadi dia mendelep. Nah ini Zeh, kamu tanya Zeh, Mas. Iya, wah sini dulu sini. Tanya Zeh, gimana seragamnya? Oke, halo. Perkenalan dulu, siapa namanya? Andika. Siapa? Oh Andika dari SD Muhammadiyah 3 Ikrom. Oh, ini kelas 7 apa nih? 7D. Oh, 7D. Ini gimana perasaanmu waktu masuk Mugaru tuh, seneng atau biasa aja atau gimana? Awalnya biasa aja, di hari kedua mulai seneng. Oh, awalnya biasa aja terus di hari kedua mulai senang gitu. Terus gimana nih seragam barunya Mugaru ini nyaman atau enggak? Nyaman. Oh, nyaman. Kenapa kok nyaman? Soalnya gak panas. Oh, enggak panas, berarti bahannya adem ya? Iya. Oke, wow, terima kasih ya, semangat terus. Wah, nah ini juga rapih ya Pak ya.
Wow, sangat licin juga celananya dan seragamnya juga sangat licin. Sebenarnya untuk bikin rapi itu sebenarnya nggak mahal sih, cuma kita butuh setrika gitu kan. Kalau setrika zaman sekarang ini sudah modern sih, tinggal colok listrik kita sudah bisa mau nyetrika. Zamannya Pak Nur dulu itu pakai arang kalau nyetrika itu. Tahu kamu ya? Nah, itu gosokan jago itu. Jadi kancingnya itu ke belakang kan terus ke depan kan begini baru ngancing. Itu hati-hati karena apa? Kalau nanti apinya itu meletik ke baju ini bisa terbakar. Ya pokoknya dulu itu penuh perjuangan. Nah, kalau zaman sekarang ini ada anak yang bajunya nggak rapi, kemudian kerudungnya nggak rapi, itu namanya Terlalu. Nah ini kita kok kompak banget ya dia. Iya Pak. Pagi ini kok kompak banget. Saya juga bingung Pak, kenapa kok kita kompak banget? Iya, ini sebenarnya kita nggak janjian ya, mau bahas apa kan nggak janjian itu ya. Oke, sekarang kamu ini Zeh harus wawancara sama Bu Ani Zeh. Ini siapa yang gosok dan lain sebagainya. Ini pagi-pagi kok udah sampai sini itu loh. Lebih duluan Bu Ani daripada Pak Nur. Oh gitu Pak. Oke, ini saya wawancara sama langsung Pak, dua-duanya Pak. Oh ya, oke. Wah ini ada Abel. Hai. Bu Ani, saya mau wawancara sama Bu Ani juga. Oke, ini sedang salim pembiasaan pagi ya teman-teman. Oke. Oh ya, mau silakan Bu Ani sama Bu Ani ke situ. Saya harus nggak kena kamera Bu nanti Bu. Iya Bu, kan harus terlihat kecantikannya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Ani sama Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sepertinya sangat bestie ya Bu ya. Oh harus. Yang perempuan pasti semuanya. Oh bestie semua, bahkan namanya aja Bu Ani sama Bu Ani. Dulu waktu pertama kali saya masuk Mugar tuh keliru-keliru loh Bu ya, karena namanya tuh sama. Wah Bu, ini seragamnya tuh sangat amat licin juga ya Bu ya. Ini siapa Bu yang gosok Bu? Monggo Bu Ani dulu. Kalau saya yang gosok ke laundry. Jadi kalau nyuci sendiri cuman tinggal setrikanya ke laundry. Karena apa Zaira? Di Mugaru kan pulangnya sampai 3:30. Jadi sudah capek. Kemudian untuk setrika saya bawa ke tukang laundry. Nggih. Gimana kalau dengan Bu Ani? Bu Ani ada tamu. Oh ya, berarti ini nyucinya sendiri, terus setrikanya aku tuh ke laundry ya Bu ya, karena nggak ada waktunya ya Bu. Oh begitu. Berarti Bu Ani itu juga suka dengan kerapian? Iya, saya suka kerapian. Saya enggak suka kalau penampilannya itu acak-acakan atau bagaimana. Kan Bu Ani sering ingatkan kadang kan anak. Kerapi itu adalah sebagian tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa Allah itu juga cinta keindahan dan kerapian. Betul, Masya Allah. Wah, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Semangat terus ya Bu. Ya, semangat Zaira. Siap Ibu. Wah, seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, warga Mugaru tuh seragamnya tuh pada licin-licin semua, jadi rapi. Wah ini pagarnya udah agak ditutup, ini berarti sudah mau apel ya Pak ya? Sudah mau apel ini Zeh. Sudah mau apel. Jadi kita akhiri Pak. Oke, langsung aja. Kita akhiri, aku akhiri karena Pak Nur memegang kamera. Jadi akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.